Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini malam bang. Ini rekamannya malam. Mohon maaf karena yang akan saya bagikan ini videonya di YouTube itu pagi. Insyaallah amin. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Aldi Hidayatullah, bisa dipanggil Aldi. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu komentar yang ada di video di podcast sebelumnya, itu tentang apa aja bagaimana caranya orang-orang dulu bertransaksi mulai dari barter sampai sekarang itu menggunakan uang, itu bagaimana prosesnya gitu. Oke, uh, yang saya ketahui sesuai dengan di buku-buku sejarawan, mulai dari yang tebalnya segini sampai ya segini gitu, awal mulanya itu kan bukan manusia purba sih, manusia kuno itu dulunya itu belum menggunakan atau belum mengenal istilahnya yang namanya uang, karena pada saat itu orang-orang masih berburu dan meramu gitu kan. Nah, setelah beberapa periode dan evolusinya lain-lain, terus lalu di ibaratnya tuh adalah ada yang ditemukan sebuah ide gitu. Idenya apa? Idenya adalah sebuah perhiasan. Nah, perhiasan itu yang dimana habis-habis sisa-sisa buruan ataupun sisa pengumpul makanan seperti tulang belulang ataupun kerang itu, ataupun kerang, bukan tulang belulang sih, seperti kayak tanduk-tanduk gitu. Kerang-kerang itu kan berserakan tuh. Nah, rata-rata manusia pada zaman dulu itu menggunakan ide kreatifnya atau bahasa kitanya itu adalah kebosanan gitu. Bagaimana caranya supaya kerang-kerang yang ibaratnya tuh yang langka lah gitu. Nah, yang langka itu bisa dijadikan sebagai sebuah perhiasan. Nah, jadi yang kerang-kerangnya itu lalu di bukan dianggap sih, tapi kayak orang-orang zaman dulu itu kan diamnya itu kan bukan di pesisir pantai, tapi di pinggiran pantai, ke depan di tebing pantai, kayak di antara sungai sama laut. Nah, sama laut itu, di situ kan kerang-kerang itu kan dalam semakin jauhnya kerang itu, harga kerangnya uh, ibaratnya tuh semakin langka semakin larang lah itu bahasanya. Aduh bingung sah. Semakin dalam, aduh kenapa nih, semakin dalam semakin larang itu. Nah, terus setelah kebiasaan dari kerangnya itu semakin jauh semakin larang itu, lalu dijadikan sebagai alat pembayaran. Nah, dari situlah alat pembayaran itu dimulai. Yang dulunya itu masih menggunakan istilah barter. Barter tuh tau lo, ini tayang Indonesia tahu lo aja, tahu aja kan. Barter itu antara kalau ingin sesuatu harus ada yang ditukar. Misalkan ini botol aqua gitu, terus saya menginginkan botol aqua sama isinya air putih gitu yang jernih, terus saya menginginkan beras 1 kilo. Nah, kalau sudah adanya kesepakatan bersama antara yang satunya itu, teman saya satu itu ingin ini, ya bertukar aja gitu dan sah. Nah, itu disebut dengan barter. Tapi lama kelamaan yang namanya istilah barter itu apa namanya lah, ada yang dirugikan. Apa, bisa dari pihak saya ataupun dia pihak dari yang ingin yang dibarter tadi. Nah, dari situlah lalu dibuatlah semacam keinginan ataupun kesepakatan. Ingat ya, kesepakatan bahwasanya bagaimana kalau ada sesuatu yang harus ditukar lah gitu. Orang-orang dulu pun menggunakan istilah kesepakatan itu supaya ada yang didealkan gitu. Lalu dibuatlah yang namanya
Uangnya dari apa? Uangnya dari kerang tadi. Nah, untuk mengetahui harganya itu adalah semakin jauh ataupun semakin jauhnya semakin jauhnya kerang itu semakin mahal harganya. Kalau yang di pinggiran pantai aja itu ya murah itu. Tapi kan lama lama kelamaan kan yang namanya kerang itu kan bereproduksi semakin banyak. Kalau kayak itu kan yang dirugi. Kalau semakin banyak, yang diuntungkan adalah pihak yang menemukan kerang. Tapi yang dirugikan adalah pihak pedagang yang bedagangnya gitu. Nah, dari situlah penukaran uang itu penukaran uang lagi. Penukaran kerang itu semakin tidak bernilai lagi harganya. Dari situlah diubah lagi kesepakatan bersama. Yang menyepakatinya itu siapa? Biasanya yang dari pihak berwenang, bisa dari kepala suku ataupun si raja setempat gitu. Bahwasanya tidak lagi menggunakan tidak lagi menggunakan kulit kerang sebagai alat pembayaran gitu. Lalu dibuatlah yang namanya pada saat itu memasuki zaman logam. Sudah mulai dari megalitikum ke zaman logam itu kan logam itu kan sesuatu yang sangat berharga sekali. Bahkan saking berharganya itu kan untuk menjadikan sebuah logam yang ada di duit lagi, yang menjadikan logam satu itu logam ini nih aja masih sangat sulit didapatkan. Nah, dari situlah dibuatlah yang namanya alat pembayaran menggunakan logam. Nah, beberapa lanjut sampai itu tuh logam itu pun mulai dari awal zaman logam sampai akhir abad ke-18. Akhir abad ke-18 itu masih menggunakan menggunakan uang logam. Logamnya itu baik emas, perak, perunggu, tembaga biasanya itu, atau kuningan gitu. Yang semakin mahal yang semakin sulit dicari itu semakin mahal gitu. Nah, terus dari perdagangan itu pun itu kan ada lagi yang bertanya di komentar yang di podcast di video sebelumnya itu, bahwasanya bagaimana mengistilahkan uang dengan kerajaan satu dengan kerajaan lain. Kan tidak mungkin uangnya itu sama itu. Uang emas itu nggak mungkin kan, uang emasnya itu 100% murni dan kerajaan lain menggunakan uang yang misalkan 90% murni dan sisanya itu campuran. Nah, itu tuh dalam yang aku baca di literatur sejarah, bahwasanya itu ada kesepakatan antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain. Nah, pedagangnya itu adalah ibaratnya tuh saudagar lah gitu. Saudagar tuh sudah tahu bahwasanya ini koin emas yang harga yang istilahnya tuh 100% emas gitu. Terus di kerajaan satu itu menggunakan 90% emas dan sisanya itu adalah campuran. Nah, kayak apa cara penukaran uangnya? Itu ada perhitungannya. Perhitungannya tuh seperti apa? Nanti aku jelaskan insya Allah di video selanjutnya. Bahasanya tuh adalah kurs mata uang pada zaman dulu. Bagaimana caranya? Itu nanti aku ada jelaskan. Oke, setelah kita skip itu ya. Setelah beberapa abad kemudian, ada akhir abad ke-18 itu orang-orang di dunia kan berebut yang namanya emas gitu. Nah, terus kenapa beralih ataupun menggunakan istilah yang namanya uang kertas? Ini kalau menggunakan uang kertas itu emang apa ya bahasanya tuh adalah itu, aduh sulit ya aku ngomong. Bahasanya tuh adalah ada yang mengatakan itu konspirasi dari
buan bankir ataupun para pengusaha di Eropa, ada yang mengatakan seperti itu, ada juga yang mengatakan itu ya iming-iming supaya mendapatkan keuntungan yang besar. Misalnya seperti ini, kan orang-orang pada abad ke 17 16 16 14 15 16 17 18 itu kan penggunaan uang koin seperti emas dan perak itu kan sangat banyak gitu, sangat banyak, dan rata-rata orang menggunakan pertukaran uang itu menggunakan kapal. Nah masalahnya adalah kalau dari dari India ke Banjar itu menggunakan uang kapal, menggunakan kapal kan uangnya itu kan harus banyak, dan itu rata-rata memiliki kada praktis lah bahasa kita tuh, anak belanja aja harus banyak kayak itu. Nah lalu ada beberapa golongan gitu, aku tidak menyebutkan golongan dari mana. Ada beberapa golongan yang membuka yang namanya adalah bank. Bank itu apa ya, menyimpan uang itu, dan simpanan uang bank itu adalah misalkan aku ini pedagang yang banyak emasnya, wah iya banyak emas, yang banyak emas gitu, emas nang koin-koin halus-halus loh. Nah supaya aku bisa menyimpan emasnya ini secara aman, lalu ada orang yang menawarkan penyimpanan uang dengan imbalan 1 tahunnya itu aku membayar wadahnya tuh 5 emas gitu, 5 koin emas. Oke ya, asalkan uangku aman gitu. Nah diunjukinya aku mau unjuk wadahnya, terus ini menunjuki secara bahasanya itu adalah kwitansi. Nah kwitansi seperti emas gitu. Duh kada duit lagi. Hadang lah. Nah misalkan aku hendak mau unjuk, aku kan mau ngasih duit sekitar 20.000 koin emas lah, unjuk bertas itu. Nah setelah itu si orang pemilik banknya itu lalu memberikan aku sebuah kertas yang nominalnya 20.000. Ini misal aja lah, ini duit Indonesia pak. Ini misalnya aja. Nah 20.000 loh itu, dan biasanya pada uang nominal bahari itu 20.000 keping emas, jadi tanda tangannya oleh pemilik banknya gitu. Nah ini kan kalau aku bisa mencairkan suatu saat nanti kan, misalkan 10 atau 20 tahun yang akan datang kan, kalau aja aku tinggal unjuk pada banknya lalu dicairkan dengan uang 20.000, dengan uang emas kan 20.000 itu. Nah dari situlah beberapa orang tuh ramai-ramai untuk menabung di sana, menabung, lalu si pihak banknya itu mengeluarkan uang kertas seperti ini yang bertulisan, kertas ini aja asalnya duitnya yang seini ya, tinggal seini, selambar ini lah. Semoga paham lah logikanya adalah kita kan menunjuk pada emas itu, lalu buan banknya itu menyimpan ke bank emas, lalu buan pihak bank menyimpannya menunjuki cari kertas ini aja bahwasanya aman lah itu. Nah kebanyakan kan semakin banyak yang menabung kan yang diuntungkan adalah pihak bank. Nah semakin bank menguntungkan, lalu pihak bank itu memberikan dalam literatur aku membaca itu adalah karena semua orang kada lagi memegang uang nang gerincingan gitu, nang banyak itu, lalu kan kayak cara bertransaksinya, apakah harus mencairkan ini ke bank? Bisa aja, tapi kan itu repot lagi, harus mengantri lagi, harus menunggu orang antrian dan menjok nang bagi jintingan duit banyak lagi, kan itu merepotkan. Nah lalu dibuatlah semacam
kenyamanan untuk bertransaksi gitu, kenyamanan untuk bertransaksi. Kenapa kadang menggunakan ini aja? Jadi kan ada kan orang-orang menyimpan uang dengan jumlah 5.000 koin. Jadi kan aku hendak belanja 15.000 dengan harga 15.000 koin. Nah, lalu konjok aja ini, nah konjok itu kan. Jadi orang masuk 5.000 kertas gitu. Nah, dari situlah lama kelamaan dan lawas kelawasan bahasa Banjarnya itu orang menggunakan ini. Tapi masalahnya adalah si pihak bank yang seharusnya mengeluarkan ini harus yang ada jaminannya. Pahamlah maksudnya ada jaminannya tuh. Jaminannya itu adalah kita kan menabung ke bank 20.000 koin emas gitu, dan dapat ini sebagai alat pembayaran gitu, sebagai tanda bukti. Lalu kan karena semua manusia banyak sudah menyimpan uang di sana, menyimpan uang koin tuh, lawas kalawasan sudah kita bayar 5 koin per tahun gitu, 5 koin emas per tahun kan jadi sugih loh, bukan pihak bank gitu. Nah, jadi kaya mendadak itu. Lalu kan kenapa supaya kita supaya orang-orang di sekitar di masyarakat sudah menggunakan ini, tidak lagi menggunakan uang koin. Mana lagi sedang lah aku sedang kayak mana uang koin ini dia. Nah, ada lagi orang menggunakan uang koin gini, uang koin yang totalnya 20.000 jadi tinggal sini. Kan kita tahu antara kertas sama logam itu lebih berharga logam daripada emas, daripada kertas itu. Tapi kan orang rata-rata menggunakan ini kertas. Nah, lalu si pihak bank ini mencetak sendiri itu seperti apa? Mencetak sendiri itu adalah tidak ada lagi yang menjamin ketersediaan uang logam itu di pihak bank. Jadi pihak bank itu ya mengeluarkan uang seperti ini tanpa jaminan. Nah, dari situlah disebut dengan yang namanya inflasi. Jadi peredaran uang ini yang dulunya kita bisa menukar tanah beratus-ratus hektar itu dengan 20.000 emas ini kan. Lalu karena masyarakatnya sudah terlanjur menggunakan ini, sudah nyaman gitu, lalu lawas kelawasan jadi belarang itu. Asalnya kawan nukar banyak nang 100 hektar tanah jadi 1 hektar tanah aja, dan itu belarang lah inflasi gitu. Nah, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah ya masyarakat, karena masyarakatnya itu karena hendak praktis saja loh gawiannya itu kan. Nah, dari situlah inflasi muncul, dan si pihak bank nih dalam perjanjiannya itu adalah tidak bisa mengambil uang koin yang sudah disimpan. Dari situlah disebut dengan yang namanya inflasi. Sampai saat ini pun masih ada. Makanya di seluruh dunia itu orang-orang tidak bisa kayak bahasanya itu adalah kayak dilarang menggunakan emas sebagai untuk transaksi keuangan perdagangan. Kenapa jadi seperti itu? Ini ada alasannya. Itu setelah Perang Dunia Kedua tuh ada perjanjian apa itu dari pihak Amerika Serikat bahwasanya harus menggunakan uang dari dolar dan lain-lain. Sampai saat ini kan takun aja wadah silakan tanya aja kepada
Mama Ikam atau Abah Ikam siapapun, uang 5.000 bahari itu zaman 1990-an itu uangnya itu bisa ditukar sejintingan, se, se- ya bertukar banyak lah kayak itu di pasar. Wah, ini kan 5.000 dapat apa? Pentol 5 cucuk ya. Itulah yang disebut dengan perkembangan. Kita ini bahasa apa geram lah. Astagfirullah, ini melantur. Nah, bahwasanya dari situlah perdagangan ataupun penggunaan uang logam itu berlanjut, mulai dari zaman barter sampai zaman uang kertas. Sampai saat ini kan bahasanya tuh orang-orang mulai terbiasa menggunakan uang elektronik. Nah, jaminannya itu di mana? Bahari aja kan uang kertas kalau dicetak banyak. Kalau dicetak banyak, yang dirugikan adalah masyarakat yang menyimpan uang kertas gitu. Sedangkan uang elektronik ya dengan alasan kemudahan bertransaksi, kalau semuanya menggunakan transaksi dengan uang elektronik, kalau mati lampu kayak Pak, kalau lagi perang kayak Pak, internet kan di jalan kayak Pak, kan macet. Itu aku tidak menakuti apapun, tapi inilah fakta yang ada di dalam sejarah, bahwasanya sesuatu itu bisa diputarbalikkan dan bisa dikelabui lah. Jadi bagaimana tanggapan kalian tentang uang dan perdagangan mulai dari zaman dulu sampai sekarang? Mungkin beberapa tahun yang akan datang kalian bisa memprediksi seperti apa gitu. Oke, silahkan komentar ya di bawah. Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan tadi, silahkan tulis nama dan kelas. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.